Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Rini Reski dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Belum lama ini, pemerintah telah menetapkan Organisasi Papua Merdeka dan kelompok kriminalisasi bersenjata di Papua. Sebagai kelompok teroris, pemberian label ini dinilai sudah tepat dan memenuhi unsur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme. Anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Adityo Rizaldi mengatakan pemberian label KKB sebagai organisasi teroris merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga situasi sosial keamanan di Papua. Bobi berharap langkah besar yang diambil pemerintah akan semakin memberikan jaminan keamanan dan keselamatan masyarakat Papua dari ancaman dan gangguan kelompok teroris di Papua. Upaya tersebut dapat terwujud melalui sinergi TNI dan Polri dalam menjaga kedaulatan NKRI, khususnya di wilayah Papua. Ini akan memberikan komitmen untuk perlindungan kepada masyarakat karena pemerintah akan mengerahkan segala sumber dayanya secara terukur. Jadi bukan hanya dari penguatan aspek pencegahan dan penindakan, tetapi dalam aspek perlindungan korban teroris juga ini akan menjadi lebih baik. Dan ini adalah upaya agar Papua menjadi lebih aman. Bobi Adityo menambahkan, penetapan KKB sebagai teroris diharapkan akan semakin mempersempit ruang gerak kelompok tersebut. Langkah cepat dari TNI dan Polri dalam memberantas aksi yang kerap dilakukan kelompok teroris Papua juga perlu segera dilakukan. Bobi menegaskan momentum ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh TNI dan Polri untuk menumpas jaringan terorisme di Papua hingga ke akar-akarnya. Menyerang fasilitas publik, fasilitas sosial, melakukan kekejaman dan kebiadaban lebih daripada kriminal umum, dan inilah yang saya rasa sudah saatnya para teroris ini ditumpas. Andri TVR Parlemen melaporkan. Pembangunan infrastruktur jalan tol yang dijalankan pemerintah memudahkan distribusi barang dan jasa ke pusat-pusat ekonomi rakyat di daerah. Tapi usai kunjungan spesifik ke jalan tol Trans Sumatera di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau baru-baru ini, anggota Komisi 6 DPR RI Hendrik Lewerisa berharap pembangunan jalan tol di sejumlah daerah bisa menggerakkan potensi ekonomi di daerah yang saat ini lesu, mengingat jalan tol menjadi penghubung sentra ekonomi daerah satu dengan lainnya. Infrastruktur jalan tol Trans Sumatera ini kan akan sangat membantu sekali. Nah, kami juga dilaporkan tadi oleh dalam rapat dengan Komisi 6 tadi bahwa target penyelesaiannya itu adalah di tahun 2021 Desember, khusus untuk Provinsi Riau. Nah, jadi diharapkan dengan selesainya jalan tol Trans Sumatera di Provinsi Riau ini tentu akan mempermudah distribusi barang dan orang, terutama dari sentra-sentra ekonomi ya. Terkait dengan keluhan masyarakat yang menilai mahalnya tarif jalan tol di sejumlah daerah, anggota Komisi 6 DPR RI Herman Heron berpendapat beberapa tarif tol perlu dihitung kembali agar terjangkau oleh masyarakat, sementara pengelola tol tidak merugi. Ini kan ada dua sumber, penugasan pertama melalui Kementerian PUPR, yang kedua adalah melalui penyertaan modal negara. Coba dihitung secara pasti bahwa sesungguhnya pembangunan jalan tol tidak membebani, justru menjadi lebih efisien, lebih mudah, dan lebih terjangkau oleh masyarakat umum pengguna jalan tol. Dari Pekanbaru Riau, Habibi Mahabah, TVR Parlemen melaporkan. Dalam rangka mendukung kelancaran distribusi logistik dan transportasi arus orang maupun barang, Komisi 5 DPR RI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR segera merampungkan pembangunan tol Trans Jawa. Dalam kunjungan kerja reses ke Komisi 5 DPR RI pada masa persidangan keempat tahun sidang 2020-2021 ke Provinsi Jawa Timur belum lama ini, anggota Komisi 5 DPR RI Sumail Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah terkait dengan progres pembangunan proyek tol Trans Jawa, khususnya proyek tol Surabaya, Probolinggo, dan Malang. Dan kita sudah dengar bersama mulai tanggal 6 sampai tanggal 13 kalau tidak salah ya, 1 mingguan itu akan ada pengetatan terhadap arus bergeraknya orang. Ini dalam rangka memutus mata rantai transmisi penularan COVID. Sementara vaksin kita yang telah kita lakukan di masyarakat Indonesia itu belum ada 10%. Sekaligus ini untuk melihat sejauh mana efektivitas itu dari vaksin itu, dan kemudian
Lebih lanjut, Sumail Abdullah berkomitmen mendukung percepatan pembangunan seluruh ruas tol Trans Jawa dengan cara mengajukan penambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan dalam RAPBN tahun depan. Dalam rangka akan kelancaran logistik baik arus orang maupun barang, kami memang segera mendesak kepada utamanya Kementerian PUPR sesegera mungkin itu segera menyambungkan. Saya tadi sudah bicara katanya dengan kekurangan dana, dan nanti akan kita carikan solusi agar kemudian bisa segera diselesaikan dengan baik lah itu. Lalu dukungan seperti apa yang akan diberikan oleh Dari Surabaya, Jawa Timur, Fajar Ilhami, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Ketua BKSAP DPR RI menegaskan Parlemen Indonesia kawal proses perdamaian di Afghanistan. Setelah jeda berikut ini. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI Fadli Zon menegaskan Parlemen Indonesia terus mengawal proses perdamaian di Afghanistan. Ditemui saat menerima kunjungan Duta Besar Afghanistan untuk Indonesia Faizullah Zaki Ibrahim di Fadli Zon Library baru-baru ini, Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon mengatakan Indonesia terus memberikan perhatian khusus pada proses perdamaian di Afghanistan. Dengan ditariknya 2.500 pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan dan permasalahan keamanan yang saat ini kembali ditangani oleh Afghanistan, diharapkan proses perdamaian di Afghanistan dapat berjalan dengan lancar. Afghanistan ini kan sebuah negara yang mengalami perjalanan yang sangat terjal gitu ya. Di dalam proses perdamaian sejak akhir tahun 80-an sampai sekarang gitu ya. Dulu menghadapi Uni Soviet, kemudian juga menghadapi berbagai masalah internal dan global. Fadli Zon mengungkapkan Indonesia dengan Afghanistan memiliki hubungan historis yang baik, terlihat dari kunjungan pertama Presiden Soekarno pada tahun 1961. Jadi disampaikan juga oleh Duta Besar bahwa anggota grup kerjasama Afghanistan untuk Indonesia, parlemennya, itu terbanyak. Ada sekitar 26 orang dari DPR-nya gitu ya. Kemudian dari Senatnya itu ada 16. Fadli Zon menilai stabilitas kondisi di Afghanistan perlu menjadi prioritas utama. Helmi Darmawan dan Dwi TVR Parlemen melaporkan. Komisi 3 DPR RI meminta pemerintah untuk memperhatikan integritas aparat penegak hukum dalam menangani persoalan narkoba. Komisi 3 menilai faktor manusia menjadi hal utama dalam pengawasan kasus narkoba. Ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR RI, anggota Komisi 3 DPR RI Romo Muhammad Syafi'i mengatakan jumlah kasus narkoba di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan paparan Kapolda, jumlah pengedar narkoba lebih banyak daripada pemakai narkoba. Menurut Romo, hal tersebut berdampak pada overkapasitas lapas, sehingga menurutnya undang-undang tentang narkotika perlu ditinjau lebih lanjut. Jadi seakan-akan ada keberhasilan menangkap pengedar. Padahal faktanya kita lihat di lapangan mereka itu memakai, dites positif, ini selalu dikategorikan sebagai pengedar. Nah, ini makanya overcapacity. Sebab kalau dia itu korban, maka dia kan harus direhabilitasi. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI lainnya M. Nurdin mengatakan, pemerintah harus siap menyediakan tempat rehabilitasi untuk pengguna narkoba. Hal tersebut sebagai upaya mencegah terjadinya overkapasitas di lapas. M. Nurdin berpendapat undang-undang tentang narkotika perlu direvisi dengan mengutamakan aspek rehabilitasi. Akhirnya hampir 50% lah di lapas itu kasusnya narkoba. Supaya mungkin akan kita tinjau ulang undang-undangnya dan mengutamakan juga masalah rehabilitasi ini. Ya, ini juga pemerintah juga siap untuk menyiapkan tempat-tempat untuk rehabilitasi. Vinita dan Bari TVR Parlemen melaporkan.
Badan Keahlian DPR RI terus membangun mitra strategis dengan perguruan tinggi untuk memperkuat BKD dalam memberikan dukungan kepada anggota legislatif. Dengan menggandeng perguruan tinggi, diharapkan naskah akademik RUU ataupun policy paper yang dihasilkan bisa lebih bermutu. Ditemui usai diskusi dengan Dekan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Ketua Badan Keahlian DPR RI Innocentio Samsul menyampaikan pihaknya terus menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dengan menyepakati nota kesepahaman dalam rangka meningkatkan kualitas layanan bagi anggota Dewan melalui penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang dan pengembangan tools yang dibutuhkan setiap komisi yang ada di DPR RI. Paling penting adalah lebih intensif lagi ya. Kalau selama ini, maksudnya kalau sudah tanda tangan MOU akan ada kegiatan konkret ya, lanjutan ya, tidak berhenti di tanda tangan terus tidak ada implementasinya. Itu yang kami lakukan. Memberikan dukungan yang maksimal ya atas kebutuhan data dan informasi oleh komisi dan badan yang ada di DPR, termasuk pimpinan. Rektor Universitas Muslim Indonesia Basri Boding mengungkapkan kesempatan kerjasama dengan BK DPR RI semakin membuka jalan bagi akademisi UMI menyampaikan hasil pemikiran dan gagasannya hingga ke level nasional. Ia menjamin SDM yang ada di UMI dapat menunjang kebutuhan BK DPR RI dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi anggota DPR RI. UMI kalau sumber daya siap, apalagi hukum itu banyak guru besar, banyak ahli-ahli, bahkan banyak yang berpengalaman seperti Dekan Fakultas Hukum kita sudah siap. Bahkan sebelumnya ini kita juga banyak membantu, banyak tenaga-tenaga ahli kita, baik nasional maupun tingkat provinsi itu banyak. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Amita Pradita, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 DPR RI menilai Provinsi Sumatera Utara memiliki 4 sektor utama yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, antara lain pertanian, perdagangan, konstruksi, dan infrastruktur. Ditemui saat kunjungan kerja reses ke Kota Medan, Sumatera Utara, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Dolfi berpendapat pemerintah harus fokus mengembangkan dan mendorong sektor-sektor produktif yang sudah ada. Kalau kita lihat tadi sektor-sektor lain itu secara sendiri-sendiri di bawah 5% ya. Jadi memang untuk membangun sebuah sektor menjadi pendukung utama itu perlu effort yang luar biasa. Jadi yang existing sekarang inilah yang sebenarnya lebih baik didorong. Tadi ada 4 sektor yang utama, yaitu pertanian, perdagangan, konstruksi, dan satu lagi infrastruktur ya. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengatakan, jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di Sumatera Utara, sektor pertanian dan perkebunan memang memiliki kontribusi yang cukup besar. Tuntutan dana bagi hasil untuk sektor perkebunan ini masih belum terrealisasi. Ya kita minta adalah kompensasi dari pemerintah pusat untuk memberi perhatian bagi perbaikan infrastruktur jalan, terutama di Sumut ini gitu ya, karena itu juga akan menyangkut dengan stimulus bergeraknya ekonomi di Sumatera Utara, dan tentu juga kemudian beberapa program-program PSN, ada beberapa strategis nasional di sini, itu tolong juga. Dari Medan, Sumatera Utara, Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Anggota Badan Kerjasama Antara Parlemen DPR RI, Himatul Aliyah, berkomitmen memberikan dukungan terkait kemerdekaan Palestina melalui forum-forum internasional. Ditemui usai menerima kunjungan ulama besar Palestina Muraweh Bousa Nasar di ruang rapat pimpinan fraksi Gerindra DPR RI Senayan Jakarta, Himatul Aliyah menyatakan pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap upaya pengakuan kemerdekaan Palestina di mata internasional. Himatul menegaskan dukungan tersebut tidak hanya diberikan bagi Palestina, tetapi juga kepada negara-negara yang masyarakat muslimnya mengalami perlakuan diskriminasi, seperti Muslim Rohingya di Myanmar. Dan alhamdulillah tadi banyak sekali pencerahan-pencerahan yang beliau sampaikan kepada kita
khususnya bangsa Indonesia, di mana mereka ingin mendapatkan dukungan yang penuh dari Indonesia, meskipun tadi mereka sudah mengatakan bahwa kalau Indonesia adalah number one ya, negara yang selalu memberikan dukungan kepada Palestina. Himatul menambahkan dukungan nyata yang bisa diberikan saat ini adalah dengan memperjuangkan isu-isu kemanusiaan melalui forum-forum internasional di parlemen. Himatul menegaskan Indonesia mengutuk keras setiap bentuk penjajahan di muka bumi, khususnya yang terjadi kepada umat muslim di berbagai negara di belahan dunia. Di mana saya juga sebagai anggota BKSAP juga, di sini kami di BKSAP sering sekali memperjuangkan isu-isu tentang kemanusiaan, isu-isu tentang penjajahan dan sebagainya, bukan hanya di negara Palestina, tapi juga di negara-negara lain seperti misalnya di negara Myanmar ya, ada Muslim Rohingya yang juga saat ini sedang teraniaya. Kita juga memperjuangkan itu dan kita selalu menyuarakan tentang hal ini, Indonesia khususnya. Mahir dan Samsul, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 1 DPR RI mendukung keputusan pemerintah yang menetapkan status kelompok kriminal bersenjata di Papua menjadi gerakan teroris. Oleh karena itu, tindakan tegas dan terukur harus dilakukan oleh aparat keamanan. Pemerintah juga harus mengungkap aktor intelektual di balik gerakan teror di Papua. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Adityo Rizaldi mengatakan penetapan status teroris terhadap gerakan KKB di Papua sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme. Menurutnya, KKB sudah mengganggu keamanan negara, bahkan menyerang fasilitas umum dan alat-alat negara seperti kepolisian dan TNI. Harus dicermati, ini label bukan menggeneralisir seluruh masyarakat, tidak. Hanya yang organisasi yang sudah ditetapkan itu. Dan undang-undang ini bukan hanya merupakan penguatan dari aspek pencegahan dan penindakan saja, tapi juga meningkatkan aspek perlindungan kepada korban. Korban yang dari tindak pidana teroris ini akan dijamin negara. Bobi mendesak pemerintah dan aparat keamanan mengungkap tokoh intelektual di balik gerakan KKB Papua. Pengawasan dana otonomi khusus Papua juga harus ditingkatkan, jangan sampai ada penyelewengan dana otsus untuk membiayai gerakan KKB di Papua. Memberikan komitmen negara untuk mengerahkan seluruh sumber daya secara terukur dan itu tadi utamanya bisa menangkap aktor-aktor intelektual. Jadi kalau ada penyelewengan dana otsus yang bisa ditengarai untuk mendukung kegiatan teroris ini, itu pun aktornya bisa ditangkap. Bobi menegaskan tindakan tegas terhadap gerakan KKB di Papua tidak melanggar hak asasi manusia karena sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Hilman Hidayat dan Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI menilai SMK Pariwisata diperlukan di sejumlah destinasi wisata untuk kembangkan potensi pariwisata di daerah. Ditemui usai memimpin rombongan Komisi 10 DPR RI ke destinasi wisata super prioritas Danau Toba, Sumatera Utara baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf mengatakan SMK Pariwisata sejatinya ada di setiap daerah yang memiliki potensi destinasi wisata unggulan. Wisata air atau wisata maritim ini menjadi penting, maka perlu ada dok-dok tadi. Nah, pengelolaan ini semua nanti membutuhkan anak-anak yang sudah terlatih, SMK tadi. Bagaimana mengelola, melakukan servis, karena tadi sepanjang jalan saya perhatikan banyak villa-villa, banyak cottage-cottage, tetapi dengan mungkin kalau saya katakan servicesnya masih tradisional. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno setuju akan mendirikan SMK Pariwisata di sejumlah tempat di Indonesia. Yakin kehadiran Poltekpar di Medan bisa bekerja sama dengan institusi pendidikan yang ada di sekitar Danau Toba, karena kita harus bisa memberdayakan dan meningkatkan SDM. Selain daripada membangun infrastruktur, tentunya jalannya tadi bagus semua ya, Pak Gawal ya? Iya Pak. Pak David? Pedestariannya juga bagus. Iya, dan pemandangannya bagus, tapi juga SDM-nya ini yang kita harus betul-betul bangun. Untuk bisa memberikan pelayanan yang berstandar dunia. Dari Danau Toba, Samosir, Sumatera Utara, Habibie Mahabah, TVR Parlemen, laporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Rini Reski beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.